Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani ayyuhatullah rahimani rahimakumullah. Dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang mungkin menyaksikan kajian kami via online pada malam hari yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan juga kepada teman-teman Muslim Bikra Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Barakallahu fikum. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur kita selalu senantiasa kita aturkan, kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada umatnya. Ayyuhatullah rahiman rahimakumullah. Pada hari ini Rabu tanggal 10 Rabiul Tsani 1442 Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 25 November 2020 Masehi, kita dapat berjumpa kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas sebuah risalah Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi atau yang dikenal dengan Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kita pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pertemuan yang kelima, yakni sampai halaman berapa kemarin? 40 berapa Ikhwan? 42. Iya. Nah, 42. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah kepada muridnya tercinta. Maka beliau senantiasa memulai di dalam setiap paragraf di dalam kitab ini, beliau selalu mengatakan ayyuhal walad, wahai ananda atau wahai anakku. Layaknya seperti seorang ayah memberikan nasihat kepada putranya. Naam. Kita mengulang sejenak halaman 41. Bahwasanya Al-Imam Ghazali rahimahullah, dia adalah salah satu di antara ulama ahli sunnah yang beliau mengatakan seputar iman. Beliau mengatakan qaulun bilisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil arkan. Yang dimaksud dengan iman adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati dan diamalkan dengan anggota badan. Lalu beliau menyebutkan kepada kita bahwasanya betapa banyak dalil-dalil
yang memerintahkan pentingnya beramal setelah seorang berilmu. Dan beliau juga mengatakan kepada kita bahwasanya seorang hamba dia tidak akan bisa sampai ke surganya Allah kecuali atas karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keutamaan dan karunia Allah adalah bagi hamba tersebut Allah mudahkan dia melakukan ketaatan, Allah mudahkan dia melakukan ibadah. Maka ayul ikhwan ayyuhatullah rahimani rahimakumullah, ini merupakan karunia Allah dan fadilah Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di ma'had kita tercinta. Kita bisa menyibukkan diri kita dengan ilmu dan ilmu terus. Setiap pagi, siang, malam, subhanallah, kita habiskan waktu kita demi ilmu dan ilmu. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita menjaga nikmat ini. Hendaklah kita selalu senantiasa menjaga hidayah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Karena barang siapa yang tidak menjaga hidayah tersebut, barang siapa yang tidak pandai bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada dia, maka sejatinya kelak hidayah akan pergi meninggalkan dia. Jadilah dia orang yang celaka, waliyadzubillah. Dan Syekh mengatakan li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dan sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Naam. Lalu beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang yang mengatakan, apakah bisa sampai seseorang menuju surganya Allah hanya sekedar keimanan saja tanpa amal? Maka saya mengatakan bisa saja sampai. Akan tetapi seseorang akan dimasukkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebab salah satunya adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ibadah yang dia lakukan. Nanti Al-Imam Ghazali rahimahullah, penulis kitab ini, beliau akan menyebutkan kepada kita sebuah kisah yang sangat agung ikhwan. Sebuah kisah yang di dalamnya terdapat faedah yang begitu banyak sekali. Yakni ada seorang pemuda, seorang manusia yang dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Bayangkan, dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun, dan selama itu juga dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam risalah beliau ini. Lalu kita lanjutkan, wa qala al-Hasanul Basri rahimahullah, maka berkata Hasan Basri rahimahullah, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan berkata kepada para hambanya, yakni Allah mengatakan udkhulul jannah birahmati, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan dengan rahmatku, wa aktasimuha biqadri a'malikum, dan nikmatilah bagian darinya sesuai amal yang kalian lakukan. Subhanallah. Ayul ikhwan ayyuhatullah rahimani rahimakumullah, para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online, rahimani rahimakumullah, wallahi tidak ada nikmat yang paling besar dalam hidup kita kecuali Allah berikan kepada kita Islam. Kita beragama Islam, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita, nikmat mengenal dakwah sunnah, dakwah yang benar, dakwah yang berjalan di atas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena di tengah-tengah zaman kita, Islam begitu asing, Islam terasing di tengah-tengah umat muslim, karena kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui, tidak mengenal Islam yang benar. Kebanyakan di antara saudara kita, mereka hanya sekedar ikut-ikutan, mereka hanya sekedar melaksanakan suatu kewajiban, dan mereka enggan untuk menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ayul ikhwan ayyuhatullah rahimani rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan, beliau mengatakan, ayyuhal walad, wahai ananda, buka halaman 42, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Perhatikan ikhwan, subhanallah, alangkah indahnya perkataan ulama. Ya, maka pentingnya kita mengkaji kitab-kitab turas, kitab-kitab para ulama. Demikianlah seharusnya penuntut ilmu mengkaji kitab langsung para ulama, bukan kitab terjemahan.
Ya, bukan kitab-kitab yang baru lahir, maka alangkah baiknya mengkaji kitabut turas, yakni kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Maka pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada dua fungsi. Ada seorang yang dia bisa mempelajari bahasa Arab supaya dia bisa muhadatsah, dia bisa berbicara dengan bahasa Arab. Dan ada yang dia hanya sekedar bisa baca kitab. Kalau memiliki kemampuan, kuasai keduanya, bahasa dan baca kitab. Karena terkadang ada orang yang dia nggak mahir dalam berbahasa, akan tetapi mahir dalam baca kitab. Ada orang yang mahir dalam baca kitab, akan tetapi tidak mahir dalam bahasa. Dan ada yang mahir keduanya, dan ada yang tidak mahir keduanya. Maka bagi kita para penuntut ilmu seharusnya bahkan wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang kaya, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka seseorang ketika Allah berikan taufik dia bisa membaca kitab misalkan, maka dia harus memilih kitab apa saja yang layak untuk dia baca. Dan dia perlu bimbingan seorang ustadz atau seorang ulama supaya dia tidak keliru dalam memahami kitab para ulama. Naam. Kemudian Syekh mengatakan, malam ta'lam lam tajidil ajra. Wahai ananda, wahai anakku, wahai santriku, kata Imam Ghazali rahimahullah, malam ta'lam, ya, apa-apa yang tidak diamalkan, yakni apa? Barang siapa yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya, lam tajidil ajra, maka dia tidak mendapatkan ganjaran. Paham tak, Ikhwan? Orang walaupun sebanyak apapun ilmunya, sebanyak apapun dia menghafal ayat Al-Quran, sebanyak ribuan hadis, misalkan dia menghafal hadis, dan sebanyak kitab yang telah dia pelajari, ya, kalau seandainya tidak dia amalkan, maka akan menjadi kesia-siaan. Maka kata Syekh rahimahullah, hukiya anna rajulan fi bani Israila, dikisahkan atau diriwayatkan sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Israel, abadallaha ta'ala 70 sanah, yakni dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Jadi dikisahkan, ikhwan, ada seorang dari Bani Israel yang mereka ya, ada di antara mereka adalah apa? Beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Subhanallah. Beribadah 70 tahun, ikhwan. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Kemudian Syekh mengatakan, fa'aradallahu ta'ala ayyajluwahu 'alal malaikah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah berkehendak untuk menampakkan kedudukan hamba tersebut kepada para malaikat. Fa arsalallahu ta'ala ilaihi malakan, maka Allah mengutus kepada orang tersebut seorang malaikat. Maka Allah mengutus kepada orang tersebut malaikat. Maksudnya apa? Allah mengutus kepada orang tersebut siapa? Malaikat. Yuhbiruhu, maka malaikat tersebut mengatakan kepada siapa, ikhwan? Kepada rajulun, ya, kepada seorang lelaki tersebut yang dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Annahu ma'a tilkal ibadati la yaliqu bihil jannah. Maka malaikat ini mengatakan kepada seorang lelaki tersebut, sesungguhnya bahwa ibadah yang dia lakukan, ya, yang engkau lakukan, ya, tidaklah bisa memasukkan pelakunya ke dalam surganya Allah. Paham tak, ikhwan? Jadi malaikat memberikan kabar kepada orang tersebut bahwasanya apa? Bahwasanya ibadah selama 70 tahun dia beribadah kepada Allah, maka ibadah tersebut tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balaghahu, maka ketika disampaikan kepada seorang abid tersebut, qala al-abidu, maka berkata abid tersebut, maka berkata ahlul ibadah tersebut, nahnu khuliqna lil ibadati, sungguhnya kami diciptakan untuk beribadah kepada Allah, fayambagi lana an na'budahu, maka kami beribadah kepada Allah,
Ketika malaikat memberitahukan kepada seorang lelaki tadi bahwasanya ibadah yang sebanyak 70 tahun yang telah dia lakukan itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah, maka hamba tersebut pun mengatakan, sesungguhnya kami diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, maka kami pun beribadah kepada Allah. Falamma raja'al malaku, maka ketika malaikat kembali kepada Allah, qala Allah Ta'ala, maka Allah pun berkata kepada malaikat tersebut, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Qala, maka berkata siapa di sini, ikhwan? Naam, maka berkata malaikah, ilahi anta a'lamu bima qala al-'abdu, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh hambamu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina, jika demikian kata Allah, ya jika ia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, kata Allah, jika demikian, kalau hamba tersebut dia tetap saja beribadah kepadaku dan tidak berpaling kepadaku, kata Allah, fanahnu ma'al kirami la nu'ridu anhu, maka demikian juga aku, kata Allah, dengan kemurahanku, maka aku tidak akan berpaling kepadanya. Ashhadu atau ashhidu, ya boleh dibaca ya, ashhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, kata Allah, anni qad ghafartu lahu, maka sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa hamba tersebut. Masya Allah. Jadi apa, ikhwan? Jadi seseorang yang dia bisa masuk ke dalam surganya Allah bukan amalan ibadah yang dia lakukan, ikhwan, melainkan kasih sayang Allah dan karunia Allah. Dan kita semua telah ditakdirkan oleh Allah, ikhwan. Apakah kita menjadi penduduk surga ataukah penduduk neraka, kita telah ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga hadis ini terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pada hadis yang keempat yang berkaitan dengan proses penciptaannya manusia, yang mana Allah menyebutkan ketika janin tersebut telah sampai usianya berapa? Berapa tahun? 4 bulan ya? 40 hari. Ditiupkan ruh kepadanya, maka dicatat 4 hal. Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang jodohnya, dan tentang baik atau buruknya orang ini. Maksudnya apa takdirnya, apakah takdir baik ataukah takdir buruk. Maka seseorang, ikhwan, kalau Allah takdirkan dia menuju surganya Allah, maka akan Allah mudahkan dia melakukan ketaatan-ketaatan. Akan tetapi kalau Allah takdirkan dia menjadi penghuni neraka, maka akan Allah mudahkan dia menuju jalan-jalan kemaksiatan, waliyazubillah. Maka hendaklah kita berdoa diberikan keistiqomahan, ya, karena kita tidak bisa menilai kondisi orang saat ini, karena yang dinilai apa? Akhir daripada hidupnya. Ada pelaku maksiat yang dia senantiasa bermaksiat kepada Allah siang dan malam, dan bahkan Nabi mengatakan antara dirinya dan nerakanya Allah begitu dekat. Akan tetapi ajal telah mendahului dia, lalu dia melakukan amalan-amalan penghuni surga dan dia mati di atasnya, maka dia menjadi penghuni surga. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang dia soleh, ketaatan soleh di hadapan makhluk, dia tidak pernah bermaksiat di dalam ketika keramaian, akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan maksiat, dia mati di atas kemaksiatan tersebut, sampai-sampai Nabi mengatakan tidaklah jarak antara dia dengan surga begitu dekat, akan tetapi dia melakukan amalan penduduk neraka, ya, maka ya dia wafat di atasnya dan dia dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, kemudian ayyuhal ikhwan, ayyuhatullah rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, halaman 43. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini penting ikhwan, subhanallah. Ini dihafalkan dalilnya. Kata Nabi, hisablah diri kalian, hisablah jiwa kalian, hisablah amal kalian, muhasabalah kalian sebelum kalian kelak dihisab. Wallahi ikhwan, semua kita nanti akan dihisab oleh Allah. Maka tidak ada sesuatu yang kita makan, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, kecuali semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Maka timbanglah amal kalian. Ya, timbanglah amal kalian sebelum amal tersebut ditimbang. Ya, ini pentingnya untuk apa? Untuk beramal. Pentingnya apa? Untuk beramal. Ya, pentingnya kita untuk muhasabah diri kita. Ya, selama ini apa yang telah kita lakukan, apakah banyak kebaikan ataukah sebaliknya banyak keburukan yang kita lakukan? Waliyazubillah. Kemudian Syekh menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa qala Aliun radhiyallahu anhu, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu. Barang siapa yang dia menyangka sesungguhnya dirinya akan berhasil, bahwasanya dirinya berhasil, yasilu. Berhasil kemana ikhwan? Yang berhasil ke surganya Allah. Bahwasanya barang siapa, kata Ali bin Abi Thalib, yang dia menyangka, yang dia prasangka dia bahwasanya dia itu akan sampai ke surganya Allah, yasilu, tanpa apa? Tanpa bersusah payah. Faham gak maksudnya? Jadi barang siapa yang berangan-angan kalau dia itu sudah pasti masuk dalam surganya Allah, bahwasanya dia itu telah berhasil sampai ke surganya Allah tanpa jerih payah, tanpa susah payah, fahuwa mutamannin, kata Ali bin Abi Thalib, maka sungguh dia telah apa? Berangan-angan. Faham maksudnya nih, Juan? Maksudnya adalah, jadi barang siapa yang dia berangan-angan, dia menyangka bahwasanya dirinya itu sudah pasti masuk ke dalam surganya Allah tanpa susah payah, tanpa berletih-letih untuk beramal, tanpa berletih-letih untuk menundukkan hawa nafsu, maka sungguh, kata Ali bin Abi Thalib, dia adalah orang yang suka berangan-angan, memiliki angan-angan yang kosong, yang tidak benar. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasilu. Dan barang siapa yang dia mengira, dan barang siapa ya yang mengira bahwa hanya dengan usaha dan jerih payah dirinya dia berhasil masuk ke dalam surga, maka dia fahuwa muta'annin, maka dia adalah orang yang merasa tidak butuh kepada Allah. Ya, maka dia adalah orang yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, Ikhwan. Maksudnya adalah barang siapa yang dia mengandalkan kemampuan dia untuk beramal, ya, dia mengandalkan kemampuan dia untuk beramal, kemudahan dia untuk beramal, dan dia meyakini bahwasanya dengan ibadah yang telah banyak dia lakukan ini, maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka kata Ali bin Abi Thalib, maka orang yang seperti ini adalah fahuwa muta'annin, maka orang yang seperti ini mereka adalah orang yang merasa tidak butuh kepada siapa? Kepada Allah. Faham maksudnya? Beda antara orang yang pertama dan orang yang kedua. Naam. Baik, faham tuh? Baik, kita lanjutkan.
Ya. Target kita sampai halaman 45. Kemudian kata Hasan rahimahullah, talabul jannati bila amalin dzanbun minadz-dzunubi. Apa? Ini apa? Mencari surga, menuntut surga. Ini maksudnya apa? Berharap kepada surga tanpa amal, maka salah satu di antara dosa-dosa. Ya maksudnya apa? Dia telah berdosa ya di antara dosa-dosa. Jadi orang yang dia berangan, orang yang menginginkan surga akan tetapi tidak beramal, ya dzanbun minadz-dzunubi, ya maka itu bagian daripada dosa di antara dosa-dosa yang ada. Maksudnya apa? Tidak boleh seseorang berangan tanpa amal, tidak boleh. Kan kemarin disebutkan oleh Syekh ya kan? Dalam Al-Qur'an surah apa ikhwan? Dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Ya maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Ya. Wa qala alimun, dan berkata sebagian alim, al haqiqatu, ya salah satu tanda hakikat tarku mulahazatil amali, ya dia apa? Dia tidak melihat, ya orang yang tidak melihat amal maksudnya. Ya dia tidak melihat amal yang dilakukan dengan pandangan apa? Kagum. Ya maksudnya apa? Dia itu tidak melihat amal yang dilakukan dengan pandangan kagum. Sejatinya orang yang bisa beramal itu merupakan apa tadi di awal saya katakan? Karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. La tarkul amal. Nah, ketika orang yang dia kagum terhadap ya amalan, ya maka salah satu di antara orang yang tidak butuh kepada Allah, la tarkul amali, ya maka ya bukan berarti dia meninggalkan amal, ya tidak meninggalkan amal. Maksudnya apa? Dia beramal. Ya beramal, dan walaupun kalau dia beramal maka dia tidak kagum terhadap apa ikhwan? Amalan tersebut. Ya, naam. Faham tak nih maksudnya? Maksudnya adalah ini hakikat, ya salah satu tanda hakikat. Ya maksudnya ini tingkatan dalam sufi kali ya, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwasanya ya dalam Islam itu hanya ada tingkatan. Islam, iman dan ihsan. Ya inti dari perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah ini adalah mengajak muridnya untuk beramal. Ya dan jangan sampai ketika sudah beramal maka dia kagum terhadap amal yang dia lakukan. Faham tak? Itu maksudnya. Naam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi bersabda, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jadi apa ikhwan? Orang yang pandai adalah orang yang menjadikan dirinya taat kepada Allah, wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal ya untuk setelah kematian. Jadi apa? Dia mempersiapkan amal sebagai bekal apa? Kematian. Naam. Wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Sedangkan orang yang dungu, kata Nabi, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah. Wa tamanna itu bermakna apa? Berangan-angan. Allahi, ya dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah ikhwan rahimani rahimakumullah,
Al-Imam Ghazali menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Ya. yakni Nabi memberikan perumpamaan orang yang cerdas dan orang yang dungu. Orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Orang yang cerdas adalah mereka yang apa? Mereka adalah apa? Orang yang menjadikan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, dia memperbanyak amal karena amal adalah bekal setelah kematian. Sedangkan orang yang dungu, orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Setelah mengikuti hawa nafsunya, dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, ada lagi ngetren sekarang ini di media massa, media televisi, media Facebook, ya IG, ya di mana lagi di YouTube, seorang wanita yang dia berharap dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, dia mengatakan ketika live di sebuah akun IG dia, ya, dia mengatakan bahwasanya dia ingin masuk ke dalam neraka supaya bisa bersama dengan artis-artis yang lain. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Ini bisa kufur, bisa murtad sang wanita tadi. Ya, ini salah satu bentuk nawakidul Islam. Ya, akan tetapi, ya, mudah-mudahan, ya, Allah berikan hidayah kepada wanita tersebut, ya, bertobat dari perkataannya. Ya, adapun masalah menghukumi seseorang murtad atau kafir itu berat, bukan ranah kita. Ya, bukan ranah kita, dan itu merupakan tugas dari para ulama. Ya, ini hanya sekedar informasi. Maka bahayanya lisan. Ya, sampai mengatakan demikian, waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Ya, maka berhati-hati dalam berucap. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, belum mengatakan ayyuhal walad, wahai ananda, kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi. Nah, ini inti daripada tema kita, ikhwan. Yakni temanya, ya, yakni apa? Jadi kata Syekh, kam min layalin ahyaitaha, yakni berapa banyak di malammu, ya, maksudnya berapa malam yang telah engkau habiskan bitikraril ilmi, yakni menghabiskan malamnya untuk apa? Apa ikhwan bitikrari? Untuk mengulang-ulang ilmu. Wa mutala'atil kutubi, dan menalaah kitab-kitab. Yakni apa? Berdagang demi ilmu, jika tidak karena Allah akan menjadi malapetaka pelakunya. Maka di sini Al-Imam Ghazali rahimahullah mengingatkan kepada santrinya, ya, yakni mengingatkan dari malam-malam yang telah dilalui oleh santri-santrinya, yakni setiap malam berapa kali engkau mengulang-ulang ilmu, dan berapa kitab yang engkau talaah, yang engkau pelajari. Wa haramta ala nafsika nauma, dan dengan itu engkau menahan jiwamu untuk apa? Untuk tidur. Yakni apa? Dia terjaga dari tidurnya. Demi apa, ikhwan? Demi tikraril ilmi, mutala'atil kutubi, demi untuk mengulang ilmu dan menelaah kitab. La a'lamu makanal ba'itsu fi, ya, aku tidak mengetahui, kata Imam Ghazali, yang mendorong engkau untuk melakukan semua itu. Faham maksudnya, ikhwan? Faham maksudnya? Faham? Nah, maksudnya gini. Jadi Imam Ghazali ini dia bertanya kepada muridnya yang meminta nasihat. Intinya kesimpulannya seperti ini. yakni apa yang telah engkau lakukan setiap malammu, yakni apa setiap malam engkau bangun,
ya engkau mengulang ilmu yang telah engkau pelajari, engkau menalaah kitab-kitab para ulama. Kemudian semua itu ya engkau relakan, yakni engkau tinggalkan tidur. Maksudnya apa? Dia setiap malam terjaga, tidak tidur. Kenapa dia tidak tidur? Kenapa, ikhwan? Karena dia mengulang ilmu, merojah ilmu dan apa? Mentalaah kitab. Nah, Syekh mengatakan, aku tidak mengetahui apa yang membuat aku tidak mengetahui yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Imam Ghazali tidak tahu apa niat daripada muridnya itu. Faham enggak maksudnya? Faham maksudnya nih? Nah, ini pentingnya niat. Maka beliau mengatakan, in kana niyatuka naila ardi dunia. Nah, kalau seandainya niatmu untuk mendapatkan harta benda dunia. Maksudnya apa? Kalau seandainya niat dia menuntut ilmu, tiap malam dia mengulang ilmu, tiap malam dia membaca kitab. Nah, kalau niatnya itu bukan karena Allah, akan tetapi niatnya untuk mendapatkan dunia beserta isinya, wajadba khutamiha, dan niat untuk mengumpulkannya, mengumpulkan harta benda dunia. Dia berniat kalau seandainya dia menjadi seorang ustadz, seorang yang berilmu, dia akan mudah mendapatkan uang, dia akan mudah untuk menjual agama demi mendapatkan harta dunia, wa tahsila manasibiha, dan untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan. Ya, maka dia menuntut ilmu, ikhwan, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan, untuk menjadi mungkin kepala desa, atau menjadi kepala wali kota, atau menjadi bupati. Dia menjual ayat-ayat Allah demi kampanye dia. Waliyahzubillah, ini termasuk menjual ayat-ayat Allah demi harta benda dunia, demi mendapatkan kedudukan dan jabatan. Wal mubahata alal akrani wal amsal. Dan tujuan dia tadi mengulang-ulang ilmu, bangun di tengah malam, kemudian apa? Menalaah kitab. Tujuannya apa? Wal mubahata alal ikrani wal amsal. Yakni apa? Dia membangga-banggakan dirinya atas teman-temannya. Aku ini hebat, telah banyak menghafal ayat Al-Quran, telah menghafal banyak hadis Nabi, dan aku ini hebat, tiap malam bangun di sepertiga malam terakhir. Dan dia membanggakan apa yang telah Allah berikan kepada dia, atau yang semisalnya. Faham ini, Ikhwan? Faham tak? Faham ya? Tak faham? Hah? Faham ya? Banyak faham atau banyak gak faham? Nah, kalau gak paham jadi begini. Jadi maksudnya adalah, saya mengatakan, ya, bahasa kita, wahai santriku, apa niatmu setiap malam engkau bangun, mengulang ilmumu, membaca kitab-kitab para ulama? Apa niatmu? Kalau seandainya niatmu itu bukan karena Allah, niatmu menuntut ilmu karena mendapatkan harta benda dunia, niatmu menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, apa yang ada dalam isinya, niatmu menuntut ilmu untuk mendapatkan apa? Kedudukan dan jabatan di tengah-tengah masyarakat, dan niatmu menuntut ilmu untuk saling membanggakan satu sama lain. Faham maksudnya? Kalau gitu paham ya? Maka kata Syekh, fawailun laka, maka celaka engkau. Summa wailun laka, maka kemudian celakalah engkau. Maka kecelakaan, ikhwan, bagi orang yang dia menuntut ilmu bukan karena Allah. Ada orang yang seperti ini. Dia menuntut ilmu supaya ingin disebut seorang ustadz, dan bahkan dia marah kalau dirinya tidak disebut dengan seorang ustadz, uliyazubillah. Dan dia menuntut ilmu demi rangka untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, ingin dihormati oleh masyarakat setempat, uliyazubillah. Maka niat seperti ini adalah salah. Maka kalau niatnya seperti itu, maka kata Syekh, fawailun laka,
thumma wailun laka, maka celakalah engkau, kemudian celakalah engkau. Paham enggak nih? Lantas bagaimana biar kita tidak celaka dalam menuntut ilmu? Bagaimana ikhwan? Nah, ini kelanjutannya. Wa in kana qasduka fi ihya syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jika tujuanmu di dalam menuntut ilmu untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiba akhlaqika, dan untuk memperbagusi akhlakmu, wa kasran nafsi wa kathratin nafsil ammarati bisu', dan mengalahkan hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Fatubalaka summa tubalaka. Paham enggak nih, Ikhwan? Nah, sampai jatuh. Udah enggak ngantuk ya? Minum loh. Bismillah. Paham enggak nih? Paham kan? Nah, jadi kata Syekh, kebalikannya, kalau seandainya engkau menuntut ilmu untuk apa? Menghidupkan syariat Nabi. Dengan ilmu kita menebarkan ilmu, mengajarkan manusia kepada tauhid dan memperingati manusia dari perbuatan syirik, perkara bid'ah, khurafat dan semisalnya. Dan kita menuntut ilmu, ikhwan, untuk memperbagusi akhlak kita. Semakin kita belajar, semakin baik akhlak kita. Semakin lama kita mondok, semakin baik akhlak kita, semakin takut kita kepada Allah. Bukan malah sebaliknya. Jangan pula semakin lama kita mondok, semakin jelek akhlak kita, semakin rusak akal dan pikiran kita, waliyazubillah. Dan tidaklah dia menuntut ilmu kecuali apa? Untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu ini selalu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Maka kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tausi rahimahullah, kalau niatnya demikian, fatubalaka, maka beruntunglah engkau, summa tubalaka, kemudian beruntunglah engkau. Maka kalau kita ingin selamat, apa niat kita? Lillah, karena Allah. Kita niatkan untuk menuntut ilmu, untuk menjaga agama Allah. Kita niat menuntut ilmu untuk memperbagusi akhlak kita, ya, supaya akhlak kita bagus, dan supaya kita bisa menundukkan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya, kemudian kata Syekh, walaqad sadaqa man qala, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh seorang syair, saharul uyuni li ghairi wajhika dha'iun. Ya, yakni apa? Berjaganya mata untuk selalu berjaganya mata untuk selain wajahmu adalah sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Ya, yakni apa? Menangisnya mata bukan karena kehilanganmu adalah apa? Batilu. Yakni apa? Suatu kebatilan. Ini adalah syair tentang berkaitan dengan pentingnya dalam sebuah kejujuran, pentingnya dalam sebuah keikhlasan. Naam. Kemudian ini sebagai terakhir, yakni Syekh mengatakan ayyuhal walad. Ini bagus ikhwan perkataannya ini, subhanallah. Beliau mengatakan, wahai ananda, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, karena sungguhnya engkau akan mati. Wa ahib man syi'ta, dan cintailah siapa yang engkau kehendaki. Fa innaka mufarikuhu, maka sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi, maka sungguhnya engkau akan dibalas dengan apa yang telah engkau kerjakan. Naam. Jadi nasihat Syekh rahimahullah, ya, dapat kita simpulkan, ya, sebelum azan dikumandangkan. Maka yang pertama adalah
pentingnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, pentingnya beramal. Setelah berilmu maka apa ikhwan? Beramal. Setelah berilmu beramal. Kemudian yang ketiga, senantiasa muhasabah diri kita, apa yang telah kita lakukan, ya dosa, apakah kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah hendaklah kita selalu senantiasa mengingat negeri akhirat, karena siapapun yang akan kita cintai maka kelak kita akan berpisah dengannya. Dan ya apa yang telah kita lakukan saat ini maka kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang terakhir, sepanjang apapun usia manusia maka suatu saat dia akan mati, akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia lakukan. Nah, demikian ikhwan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya yang benar tentunya datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.